Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas D Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Kediri akan mempresentasikan makalah tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku. Sebelum itu, perkenalkan nama anggota kelompok kami di bawah ini. Al-Quran dan hadis. Al-Quran berasal dari kata yaqra'u, qara'a, taqra'u yang berarti membaca atau bacaan. Al-Quran berarti bacaan yang sempurna. Kesempurnaan Al-Quran sebagai bacaan dibandingkan dengan bacaan itu ada bukti-buktinya. Berikut bukti-buktinya. Yang pertama, dibaca oleh ratusan juta manusia meskipun mereka tidak tahu arti atau tidak bisa menulis aksaranya. Yang kedua, diatur dengan tata cara membacanya, panjang pendeknya, tebal tipisnya, lafaz sampai pada etika membacanya. Yang ketiga, dipelajari susunan kata dan kosakata, juga makna dan kandungan dari Al-Quran tersebut. Sedangkan Al-Quran menurut istilah yaitu wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril, dan membacanya adalah ibadah. Rasulullah banyak menerima wahyu dari Allah baik secara langsung maupun perantara. Berikut dapat kita ketahui bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang isinya mengandung firman Allah. Turunnya bertahap melalui malaikat Jibril, pembawanya Nabi Muhammad SAW. Susunannya dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas yang berfungsi sebagai hujjah atau bukti kuat atas kerasulan Nabi Muhammad SAW. Keberadaan Al-Quran hingga saat ini masih tetap terpelihara dengan baik, dan pemasyarakatannya itu dilakukan secara berantai-rantai dari satu generasi ke generasi lain dengan tulisan maupun lisan. Hadis berasal dari kata hadasa yang berarti berbicara, peristiwa, percakapan atau perkataan atau cerita. Hadis menurut istilah yaitu segala perkataan atau sabda, perbuatan, ketepatan atau persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Sunnah Nabi ditekan dalam hadis yang dilafalkan atau disebarkan dan ditradisikan oleh para sahabat, tabi'in, dan para ulama. Tentang keistimewaan Al-Quran sebagai kitab yang paling sempurna dan dibandingkan dengan bacaan-bacaan lainnya, Al-Quran tentu saja memiliki keistimewaan di antara kitab-kitab yang terdahulu. Yang pertama, kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku sepanjang masa, dan Al-Quran digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan manusia. Yang kedua, Al-Quran berisi ringkasan ajaran-ajaran ketuhanan kitab suci yang sebelumnya, dan juga mengukuhkan kebenaran yang terkandung dalam kitab-kitab tersebut tentang peribadahan, keimanan, balasan pada hari akhirat, perintah untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan akhlak mulia. Yang ketiga, Al-Quran sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Yang keempat, Al-Quran diturunkan dengan gaya bahasa yang begitu indah dan tidak ada yang bisa menandingi keindahannya. 5. Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan dan isinya tidak akan pernah kontradiktif dengan keadaan makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Terjaganya kemurniannya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hijr ayat 9. Hadis warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis memiliki kedudukan yang sangat penting setelah Al-Quran. Ilmu ini telah menjadi perhatian ulama sejak awal perkembangan Islam hingga saat ini. Namun, dalam perjalanannya hadis
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang para sahabat untuk mencatat hadis-hadis karena khawatir akan bercampur dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Namun larangan ini menurut sebagian ulama tidak ditujukan kepada semua sahabat, tetapi khusus kepada para penulis wahyu karena kekhawatiran bercampurnya ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Pada keterangan lain disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan menulis hadis sebagaimana riwayat tentang Abdullah bin Amr, Abu Syah, dan Ali bin Abi Thalib. Kendati pada masa awal Islam sudah ada catatan-catatan hadis yang ditulis beberapa sahabat, penulisan hadis secara khusus baru dimulai pada awal abad 2 Hijriah saat Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah menduduki jabatan khalifah. Faktor penyebabnya yaitu kekhawatiran khalifah bahwa hadis berangsur-angsur akan hilang jika tidak dikumpulkan dan dibukukan. Ia melihat bahwa para penghafal hadis semakin berkurang karena meninggal dan sudah berpencar ke berbagai wilayah Islam. Selain itu, pemalsuan hadis pun mulai berkembang. Oleh karena itu, hadis warisan Rasulullah ini dibukukan agar tidak musnah di telan zaman. Istilah lain yang identik dengan hadis adalah as-sunnah. Namun, beberapa ulama membedakan pengertian keduanya. Kelompok muhadisin ahli hadis mengemukakan pengertian as-sunnah adalah segala sesuatu yang dinukil dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat-sifat lahir dan batinnya ataupun perjalanan hidupnya sejak sebelum diangkat menjadi rasul, seperti bertahanus di Gua Hiro maupun sesudah diangkat menjadi rasul. Pengertian sunnah inilah yang identik dengan hadis. Meskipun beberapa ulama membedakan bahwa hadis adalah segala sesuatu yang dinukil dari Nabi Muhammad SAW. Adapun sunnah adalah amalan-amalan yang dilakukan Nabi SAW dan para sahabatnya, yaitu kebiasaan yang hidup di masa Nabi Muhammad SAW. Sedangkan hadis dibedakan menjadi 3, yaitu hadis qauli, hadis fi'li, dan hadis ta'riri. Hadis qauli yaitu hadis-hadis yang diucapkan Nabi SAW dalam berbagai bidang. Yang kedua adalah hadis fi'li, yaitu perbuatan-perbuatan Nabi SAW yang sampai kepada kita melalui penukilan sahabat. Yang ketiga, hadis takriri, yaitu keadaan Nabi SAW yang mendiamkan diri, tidak berkomentar dan tidak menyanggah serta menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Nah, materi yang selanjutnya adalah mengenai fungsi dari Al-Quran dan hadis. Jadi, fungsi dari Al-Quran itu sebenarnya ada banyak sekali ya. Di antaranya yang pertama adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, Allah itu memberikan petunjuk bagi manusia ya salah satunya melalui Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran itu sendiri semuanya sudah diterangkan, baik berupa persoalan akidah, ibadah, syariat, dan lain sebagainya. Semuanya sudah diberikan keterangan dan juga sudah ada dalil-dalilnya. Oleh karena itu, kita akan lebih mudah dengan berpedoman Al-Quran. Hal ini juga terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin", yang artinya kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, semisal kita sedang ada dalam kesulitan, sedang ada dalam persoalan, kita kan butuh ya jalan keluar. Kemudian kita membaca Al-Quran, maka hati akan menjadi lebih tenang dan insya Allah akan diberikan kemudahan dalam menyelesaikan persoalannya, akan diberikan petunjuk dan juga jalan keluar oleh Allah. Nah, fungsi yang kedua adalah sebagai sumber pokok ajaran Islam. Al-Quran merupakan sumber pokok ajaran Islam yang di dalamnya memuat segala macam hukum-hukum Islam. Jadi Allah itu sebenarnya sudah memberikan kita kemudahan karena semua sumber-sumber hukum sudah terdapat di dalam Al-Quran. Kita tinggal membaca dan juga mempelajarinya. Ketika terjadi sebuah permasalahan, sebuah perbedaan pendapat, maka jalan yang terbaik adalah kembali terhadap hukum Allah, yaitu Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan jalan kembali sebuah dasar pemecahan suatu masalah. Nah, fungsi yang ketiga adalah peringatan dan pelajaran bagi manusia. Al-Quran itu pun juga mengandung sebuah peringatan terhadap orang-orang yang ingkar kepada Allah, seperti yang tercantum dalam surat Al-Hijr ayat 43 yang berbunyi, "Wa inna jahannama lamau'iduhum ajma'in", yang
artinya dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka pengikut-pengikut syaitan semuanya. Ayat ini juga menerangkan bahwa mereka yang terpengaruh oleh syaitan, maka mereka akan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan yang dibenci oleh Allah, sehingga balasan terhadap mereka adalah neraka jahanam. Contohnya adalah orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah, orang-orang yang ria, orang-orang yang meninggalkan sholat. Maka Allah sudah memberikan ancaman yang pedih bagi mereka, yaitu berupa neraka jahanam. Dan fungsi yang keempat adalah sebagai obat penawar. Al-Quran juga bisa dijadikan sebagai penyembuh penyakit. Misalkan jika ada orang yang sakit, kemudian dibacakan doa-doa yang terkandung ayat-ayat Al-Quran. Nah, insya Allah penyakitnya akan segera diangkat oleh Allah. Itu semua pun juga harus disertai dengan ikhtiar. Dan menurut Al-Qurtubi, Al-Quran bisa dijadikan sebagai terapi bagi jiwa yang sedang dalam kondisi keraguan. Bisa juga membuka jiwa yang rapuh. Dan kemudian adalah fungsi dari hadis. Yang pertama adalah menguatkan dan menjelaskan hukum-hukum yang sudah disebut dalam Al-Quran yang dikenal dengan istilah fungsi ta'kid dan takrir. Dan yang kedua adalah memberikan penjelasan terhadap Al-Quran, sebab ayat-ayat Al-Quran tak hanya berisi ayat-ayat yang qat'i atau jelas, tapi banyak pula yang masih bersifat zonni atau samar, sehingga membutuhkan penjelasan terperinci. Nah, salah satu contohnya adalah sholat. Banyak Al-Quran yang mengungkapkan perintah sholat, namun bagaimana sholat itu dilaksanakan, hal itu tidak dijelaskan secara perinci. Maka dari itu, hal-hal yang berkaitan dengan sholat seperti keutamaannya, tuntutan pelaksanaannya, dan lain sebagainya itu lebih diperinci di dalam hadis. Dari sini juga Nabi Muhammad SAW menjelaskan bagaimana sholat harus dikerjakan, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat." Nah, fungsi yang ketiga adalah merinci hal-hal yang masih disebutkan garis besarnya saja di dalam Al-Quran, seperti waktu-waktu sholat. Di Al-Quran kan hanya dijelaskan pokok-pokoknya saja, jadi lebih diperinci lagi di dalam hadis seperti kapan mulainya, waktu subuh, waktu duhur, waktu asar, dan sebagainya. Kemudian waktu-waktu yang dimakruhkan ketika akan melaksanakan sholat. Fungsi yang keempat adalah membatasi apa-apa yang di dalam Al-Quran itu masih disebutkan secara umum. Misalnya hak kewarisan anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi di dalam hadis itu akan lebih dijelaskan bagian warisan anak laki-laki itu seberapa, bagian anak perempuan itu seberapa gitu. Nah, begitulah pemaparan materi dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.